Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 mengenai torsi, momen inersia, dan momen gaya. Oke, pertama kali yang akan kita bahas ini mengenai torsi atau momen gaya. Momen gaya sebenarnya apa sih? Momen gaya itu adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar pada suatu sumbu, ya. Jadi di sini misalkan ada kunci Inggris untuk membuka suatu baut, ya. Ketika kunci Inggris ini ingin membuka suatu baut, berarti ada gaya yang diberikan, ada gaya dorongan, di mana gaya dorongan ke titik poros itu dia memiliki jarak, ya. Sehingga titik poros ini dia akan bergerak, ya. Otomatis bautnya dia akan terbuka, gitu ya. Kemudian gaya untuk memutar pada suatu sumbu ini juga dikatakan sebagai torsi, ya. Sebagai torsi. Oke, simbol dari torsi ini adalah tau. Bentuknya seperti ini, ya. Dimana persamaannya adalah tau sama dengan F dikali R. F adalah gaya yang diberikan dan R ini adalah jarak lengan gaya ke titik poros. Titik poros itu apa? Titik poros itu adalah titik di mana tempat suatu benda akan bergerak, ya. Berarti di sini kan titik porosnya adalah baut. Nah, yang bergerak di sini adalah bautnya. Sehingga kunci Inggris ini dia akan berputar sesuai dengan arah sumbunya. Oke, tetapi persamaan yang ini, torsi sama dengan F dikali R, ini tergantung, ya. Tergantung maksudnya bagaimana? Tergantung dari arah gayanya. Apakah dia tegak lurus atau tidak tegak lurus. Oke, kita jelaskan lebih rinci lagi. Oke, di sini ada gaya yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Oke, di sini kalau misalkan saya memiliki suatu batang, ya, kemudian di ujung batang ini saya paku, tetapi pakunya itu tidak kuat, ya, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu dalam kali, sehingga batang ini dia dapat berputar, ya. Sama seperti gambar grafik yang ini. Ketika dia diberi gaya dari bawah ke atas, apa yang terjadi? Jadi bentuknya seperti ini, ya, simulasinya. Dia akan berputar. Tetapi di sini gaya dengan lengan gayanya itu dia tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita dapat menggunakan persamaan torsinya, yaitu tau sama dengan F dikalikan R. Kemudian di sini teman-teman ada aturan arah momen gaya, ya. Apa aturannya? Yang pertama, ketika dia bergerak searah jarum jam, berarti dia bernilai positif. Ketika dia bergerak berlawanan arah jarum jam, dia bernilai negatif. Tetapi sebenarnya aturan ini itu bebas bagaimana pemahaman teman-teman semuanya. Maksudnya bagaimana? Jika teman-teman ingin membuat yang searah positif, berarti nanti berlawanan juga dibuat berlawanannya, ya, berarti negatif. Misalkan yang searah negatif, berarti berlawanannya positif. Kalau misalkan teman-teman membuat yang searah positif, berarti berlawanannya positif, ya. Tergantung teman-teman bagaimana pemahaman teman-teman yang lebih mudah, gitu ya. Kalau saya lebih mudahnya, kita membuat ketika benda itu dia bergerak searah putaran jarum jam, berarti nanti momen gayanya dia bernilai positif, ya. Kalau misalkan dia berlawanan arah jarum jam, momen gayanya atau torsinya dia bernilai negatif. Kalau teman-teman ingin membuat ini kebalik tidak masalah, ya. Yang searah negatif, yang berlawanan positif tidak masalah.
Yang masalah adalah ketika teman-teman buat searah positif berlawanan positif ya, karena itu lari dari konsep momen gaya. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan gayanya itu dia tidak tegak lurus ya, atau dia tidak 90 derajat. Berarti kalau tidak 90 derajat berarti dia nanti ini sudut tumpul nih ya. Seperti contoh yang di sini. Kalau untuk aturannya dia sama teman-teman seperti yang tadi ya. Kalau di sini saya tulis yang searah dia positif, yang dia berlawanan negatif. Oke. Di sini saya ada 2 tips untuk menyelesaikan persamaan seperti ini teman-teman ya. Yang pertama kita uraikan F ini itu menjadi gaya yang sejajar dan tegak lurus dengan gayanya. Oke, berarti kalau gaya yang sejajar itu dia arahnya ke sini. Ini yang dia sejajar ya. Kemudian gaya yang tegak lurusnya kemana? Tegak lurusnya dia ke atas. Nah, di sini gaya yang tegak lurusnya. Kalau kita flashback kembali ke materi kelas 10 yang mengenai vektor, berarti di sini kan dia konsepnya di vektor teman-teman ya. Ada aturan penggunaan sin atau cos gitu ya. Berarti kalau kita tarik ke bawah ya, berarti ini kan gaya yang bekerja pada sumbu X. Kita katakan sebagai Fx. Karena ini kan sumbu 2 dimensi yang terbentuk. Yang ini sumbu X. Dan yang ini sumbu Y. Kalau ini kita tarik ke arah yang tegak lurus, berarti yang ini gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kemudian, bagaimana cara menentukan dia sin atau cosnya? Gampang teman-teman. Caranya adalah di samping sudut, itu dia bernilai cos. Di samping sudut yang mana? Dia di samping sudut itu lebih dekatnya dia ke arah X, Fx. Ya, ini namanya samping sudut. Berarti dia, kalau dia di samping sudut, dia itu bernilai cos F, cos theta. Sementara gaya yang tegak lurusnya jauh di seberangnya. Berarti kalau sudut di seberangnya, itu dia bernilai sin. Berarti Fy ini bernilainya sin F, sin theta. Oke, paham ya teman-teman? Setelah kita uraikan, ya gayanya dia tadi sejajar dengan gaya yang tegak lurus, kemudian kita ambil gaya yang tegak lurus dengan gayanya dalam perhitungan. Berarti kita masukkan dalam persamaan torsi itu gaya yang tegak lurus saja teman-teman. Yang tegak lurus yang mana? Yang tegak lurus itu adalah yang Fy. Fy itu ya bernilai F sin theta. Makanya di sini persamaannya menjadi F sin theta dikalikan R. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang bagaimana kalau misalkan kita gabungkan ya? Gabungkan gaya yang tegak lurus tadi dan tidak tegak lurus dalam suatu problem atau suatu permasalahan. Oke, di sini saya memiliki suatu batang ya, di mana batang ini dia memiliki 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Dan di masing titik-titik ini, dia memiliki gaya. Ada gaya F1, ada gaya F2, dan gaya F3. Perlu diketahui bagi teman-teman semuanya, biasanya di dalam beberapa soal, ya, problems, biasanya titik A, B, dan C ini biasanya adalah sebagai titik poros. Salah satunya bisa A, bisa B, dan bisa C. Oke, untuk di sini, kasusnya, kita misalkan titik B ini dia sebagai poros ya. Berarti ini titik B sebagai poros. Sebagai porosnya. Artinya apa? Berarti batang AB ini dia bergeraknya itu di titik B ini dia. Sebagai titik acuan dia bergerak itu di titik B. Oke. Hitunglah total gayanya ya. Total momen gaya yang bekerja di titik B ini kan gitu. Oke, berarti sesuai dengan persamaannya, persamaan kita tadi itu adalah sigma torsi ya. Sigma torsi sama dengan F dikalikan R kan gitu. Tetapi di sini ada 3 gaya. Gaya yang pertama, gaya yang kedua, gaya yang ketiga. Berarti ini
penjumlahan torsinya itu dia lebih dari 1 ya. Berarti ini sigma torsi itu sama dengan torsi yang pertama ditambah torsi yang kedua ditambah torsi yang ketiga dan seterusnya ya. Dalam kasus ini dia hanya ada 3. Kalau misalkan nanti 4, 5 berarti ditambahkan torsi keempat, torsi kelima dan seterusnya. Oke, di sini pada torsi yang pertama ya. Pada torsi yang pertama itu pada gaya yang pertama ya. Dia tegak lurus. Tegak lurus. Ya, gaya dengan lengan gayanya dia tegak lurus, berarti tidak menggunakan sin atau cos. Ya. Berarti di sini kita tulis F dikalikan R-nya. Lengannya itu berarti dari A ke B, karena di sini kita anggap B ini sebagai titik porosnya. Ya, ini lengannya R1, berarti ini F1 dikalikan R1. Nah, sekarang bagaimana arahnya? Arah dari gaya yang pertama ini. Apakah dia searah jarum jam atau berlawanan? Kan gitu. Karena titik acuannya di sini, titik porosnya di sini, ya. Batang ABC ini kita dorong dari atas ke bawah, ya, sehingga dia bergerak kemana? Bergerak berlawanan arah jarum jam, ya. Dia didorong dari atas ke bawah, berarti dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, sesuai dengan aturan kita tadi, saya menggunakan yang aturan yang ini ya, berarti berlawanan dia negatif. Kalau misalkan teman-teman membuat berlawanan yang positif, boleh. Berarti nanti yang searahnya itu negatif ya. Kalau di sini saya ikut aturan yang di sini, berarti berlawanan adalah negatif. Berarti ini tandanya negatif ya. Berarti di sini kita tulis negatif F1 dikalikan R1. Oke. Ditambah torsi yang kedua bagaimana? Nah, di sini ada konsep teman-teman. Kalau misalkan pada titik poros tersebut terdapat suatu gaya, maka torsinya itu dia bernilai 0. Jika gayanya itu berada di titik poros, ya. Artinya apa? Artinya adalah gaya dengan lengan gayanya itu tidak ada membentuk suatu sudut ya, dia tidak tegak lurus, dia linier dengan jaraknya, dan tidak ada jarak makanya dia linier kan gitu. Makanya torsinya itu bernilai 0 ketika ada suatu gaya di titik porosnya, berarti ini nilainya 0. Pahami ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, jika ada suatu gaya yang bekerja pada titik poros, maka nilai torsinya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada jarak, tidak ada lengan gaya yang terjadi antara gaya dengan lengan gayanya gitu. Dia searah linier gitu. Makanya nilai torsinya adalah 0. Kemudian pada gaya yang ketiga ditambah ya. Gaya ketiga ini dia membentuk suatu sudut ya. Sesuai dengan tips yang tadi, pertama kita uraikan dulu ya. Kita uraikan gaya yang sejajarnya, ini gaya yang sejajarnya, dan ini gaya yang tegak lurusnya, kan gitu. Yang ini kita anggap tadi dia sebagai sumbu X, yang ini sebagai sumbu Y. Kalau kita tarik ke bawah, berarti yang ini Fx. Ya, kalau ini kita tarik ke samping, berarti yang ini Fy. Posisi sudutnya di sini. Dia di samping sudut atau di seberang sudut. Sesuai dengan aturan yang tadi, tipsnya kita ambil gaya yang tegak lurusnya. Gaya tegak lurus yang mana? Gaya yang tegak lurus adalah Fy. Berarti adalah di sudut seberangnya. Kalau sudut seberang berarti dia bernilai sin. Berarti F sin theta. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti F3 sin theta dikalikan jaraknya, ya, lengan gayanya dari titik C ke titik B ya. R3. Bagaimana arahnya? Apakah dia searah atau berlawanan? Kita ambil gaya yang tegak lurusnya ya. Berarti gaya tegak lurusnya yang ini. Titik porosnya di sini. Ketika batang ini didorong dari atas ke bawah, berarti dia bergeraknya kemana? Benar. Dia bergerak searah jarum jam. Berarti tandanya adalah positif. Nah, berarti kita dapat ini persamaannya. Persamaannya adalah negatif
F1 dikalikan R1 ditambah F3 sin theta dikalikan jaraknya ya, atau R3. Oke, untuk lebih mudahnya, untuk lebih pahamnya lagi, kita bahas soal. Oke ya. Nah, di sini ada contoh soalnya yang akan kita bahas. Di sini ada F1, F2, dan F3 yang sudah memiliki masing-masing nilai ya. Nilai yang sama, ada yang sama dan ada yang berbeda. Kemudian pada F1 dia ada sudutnya. Sudutnya itu sebesar 45 derajat. Jika massa batang diabaikan, jarak AB 40 cm, berarti dari A ke B itu dia 40 cm. Kita rubah ya, berarti kalau 40 cm ini ke meter, berarti 0,4. Dari A ke B ini adalah 0,4 meter. Kemudian dari B ke C itu 80 cm. Dari B ke C itu 80 cm. Kalau kita rubah, berarti 0,8 meter. Seperti ini teman-teman ya. Oke, tentukan momen gaya di titik B. Oke, berarti kalau yang ditanya adalah momen gaya di titik B, berarti titik B ini dia sebagai poros. Jangan lupa ya, berarti titik B ini dia sebagai poros. Ada konsepnya tadi. Jika titik B ini dia sebagai poros, berarti torsi yang bekerja pada titik B, walaupun dia ada gaya, itu dia bernilai 0. Karena tidak ada sudut yang terbentuk antara gaya dengan lengan gayanya. Ya. Makanya dia nilainya adalah 0. Atau dia segaris gitu ya, selinier ya. Bahasanya seperti itu. Oke. Berarti titik B ini dia sebagai porosnya. Sekarang kita hitung dia persamaannya. Yang A, momen gaya pada titik B. Ya, pada titik B itu berapa dia? Oke, sekarang kita hitung masukkan persamaannya. Sigma torsi sama dengan, di sini dia ada 3 gaya. Gaya pertama, gaya 2, dan gaya 3. Berarti kita buat torsi yang pertama ditambah torsi yang kedua ditambah torsi yang ketiga. Oke, torsi yang pertama, di sini gayanya adalah 10 akar 2. Ya, 10 akar 2. Sesuai dengan tips yang tadi, kita ambil gaya yang tegak lurusnya ya. Ini gaya yang tegak lurusnya. F. Ya. Kemudian ini gaya yang sejajar. Kita ambil gaya yang tegak lurusnya, berarti di seberang sudutnya, berarti dia bernilai sin. Ya, F1 sin theta ya dikalikan jaraknya. Jaraknya adalah R. Arahnya bagaimana? Apakah dia searah atau berlawanan? Dia didorong dari bawah ke atas, berarti ke titik porosnya. Berarti dia bergerak searah jarum jam. Kalau searah berarti dia bernilai positif. Oke. Ditambah torsi yang kedua. Torsi yang kedua bagaimana? Torsi kedua itu dia berada di titik B. Dan titik B ini sebagai poros. Kalau dia sebagai poros, berarti nilai torsinya dia sama dengan 0. Ya, kita tulis saja dia di sini 0. Gitu. Ditambah torsi yang ketiga. Ya. Sudah tegak lurus, berarti tinggal kita tulis persamaannya. F3 dikalikan R, jaraknya dari C ke B ini berapa? Karena B ini dia sebagai titik porosnya. Berarti 0,8. Gitu ya. Dikalikan R3. Bagaimana arahnya? Arahnya kita lihat. Gaya ketiga, batangnya didorong dari bawah ke atas. Dia bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Sesuai dengan aturan kita tadi, yang berlawanan itu adalah negatif. Berarti di sini tandanya adalah negatif. Ya. Oke, berarti di sini kita dapatkan persamaannya adalah F1 sin theta dikalikan R ya, dikurang F3 dikalikan R3. Seperti ini ya. F1 berapa nilainya? F1-nya nilainya adalah 10 akar 2 sin 45. Sin 45 dikalikan
jaraknya, R-nya nih ya, lengan gayanya. Lengan gayanya itu berarti dari titik A ke titik B. Karena B ini sebagai porosnya ya, berarti 0,4. Dikalikan 0,4 dikurang F3-nya ini adalah 25. Berarti 25 dikalikan jaraknya ke titik poros itu adalah 0,8. Dikalikan 0,8. Oke, berarti di sini 10 akar 2. Sin 45 berapa? Tepat sekali, setengah akar 2 dikalikan 0,4 ya. Dikurang 25 dikalikan 0,8 itu 20 ya. Berarti ini 10 dibagi 2 itu adalah 5 ya. Akar 2 dikalikan akar 2 itu adalah 2, 5 dikalikan 2 kemudian dikalikan 0,4 dikalikan 0,4 dikurang 20. Berarti 5 kali 2 10, 10 dikalikan 0,4 itu adalah 4 ya. Berarti 4 dikurang 20 sama dengan negatif 16. Satuannya apa? Satuannya adalah, kita cari dulu ya. Torsi tadi kan persamaannya adalah F dikalikan R. Satuan dari gaya adalah Newton, satuan dari jarak adalah meter. Berarti Newton meter. Newton meter. Nah, dan perlu di sini digarisbawahi bahwa tanda negatif di sini itu dia menunjukkan arah. Arahnya gimana? Sesuai dengan aturan kita tadi bahwa arahnya negatif ini adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti ini ya. Berarti tanda negatif itu hanya menunjukkan dia berlawanan arah jarum jam. Oke, sekarang yang B, titik C. Tentukan momen gaya di titik C. Berarti kalau titiknya di sini adalah titik C, berarti porosnya itu di titik C, bukan di titik B lagi gitu. Kalau porosnya ada di titik C, berarti torsi yang bekerja pada titik C itu dia sama dengan 0 ya. Paham ya? Jadi sini tinggal kita buat yang B. Kita buat di sini. Kita ganti warna hitam. Berarti yang B, sigma torsi sama dengan, caranya sama ya. Di situ ada 3 gaya. Berarti torsi yang pertama ditambah torsi yang kedua ditambah torsi yang ketiga. Sama dengan torsi yang pertama yang masih sama ya. Dia ke titik C. Ya. Masih tetap menggunakan sin, berarti F1 sin theta dikalikan R1. Tetapi jaraknya berubah. Ya. Kalau yang tadi kan dia ke titik porosnya ke B. Berarti kan jaraknya adalah dari A ke B. Sementara yang kasus yang di sini, dia titik porosnya di C. Berarti jaraknya itu adalah dari titik A ke titik C. Berarti dijumlahkan nanti ini 0,4 ditambah 0,8 ya. Sekarang ditambah torsi yang kedua. Kalau yang tadi sebelumnya pada soal yang A, torsi kedua itu dia bernilai 0. Bernilai 0. Kenapa dia bernilai 0? Karena torsinya ini pada saat di titik B-nya sebagai poros gitu. Tetapi di kasus ini titik B tidak sebagai titik poros ya. Titik porosnya itu adalah di titik C. Berarti nilainya ada. Berarti F2 dikalikan R2. Karena dia tegak lurus ya. Oke, ditambah torsi yang ketiga. Nah, torsi yang ketiga ini dia bernilai 0. Kenapa? Karena titik C ini dia sebagai porosnya. Berarti dia bernilai 0. Sama dengan F1 tadi adalah 10 akar 2. 10 akar 2 dikalikan sin tetanya 45 masih sama, berarti setengah akar 2. Jaraknya berarti kan 0,4 ditambah 0,8 ya. 1,2. Arahnya sama ya. Arahnya masih sama. Searah jarum jam. Ya. Dia didorong dari bawah ke atas. Searah jarum jam bernilai positif. Kemudian yang F2-nya bagaimana?
Yang F2-nya dia berlawanan ya. Dia titiknya di sini didorong dari atas ke bawah, kan ke arah titik porosnya. Berarti kan dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Tandanya negatif. Di sini tandanya negatif, jangan lupa ya. Langsung sini dikurang. F2 nilainya adalah 25 dikali jaraknya dari titik B ke titik C, 0,8. 0,8. Ya. Sama dengan ini 10 dibagi 25 dikalikan ini akar 2 dikalikan akar 2 ya. Dikalikan 1,2 dikurang 20. Berarti sama dengan 12. Ya, ini kan 5 kali 2 10, 10 dikalikan 1,2 12. 12 dikurang 20. Berarti kita dapatkan momen gaya ketika berada di titik C itu bernilai negatif 8 Newton meter. Tanda negatif berarti sesuai dengan aturan kita dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Oke, paham ya? Oke, sekarang tugas buat adik-adik semuanya. Kerjakan coba soal yang C ya. Terus dijawab dan diisi di kolom komentar ya, di tengah-tengah batang. Di sini tentukanlah momen gaya di tengah-tengah batang. Bagaimana? Ini saya bantu sedikit ya. Di sini kan panjang A ke B itu adalah 0,4, panjang B ke C itu adalah 0,8. Berarti total panjang batang dari A ke C ya. Berarti total panjang dari A ke C itu adalah 1,2 meter. Ya, ini A, ini C-nya. Berarti panjangnya 1,2 meter. Kalau di tengah-tengah batang, ya, berarti di sini di tengah-tengah batang kita anggap dia sebagai titik P. Ya. Kalau di tengah-tengah batang, berarti dari titik A ke titik tengah-tengah batang ini itu adalah 0,6. Dari titik tengah ke titik C berarti juga 0,6. Kan dibagi 2 di tengah-tengahnya. 0,6. Di sini juga 0,6. Sementara di antara tengah-tengah ini ada gaya yang bekerja dia. Yaitu F2-nya. Nah, seperti ini ya. Yang ini F2. Oke. Yang ini F1. Ya. Yang ini F3-nya. Oke. Berarti titik P ini dia sebagai titik porosnya. Sebagai titik porosnya ya. F1 ya. F1 ke titik poros ya, ke titik tengah-tengahnya itu adalah 0,6. Kalau F2 jaraknya berapa? Kalau misalkan dari A ke B itu adalah 0,4. Ini kan titik B tadi ya, 0,4 berarti ke sini berapa? Berarti ini 0,2 nanti ini. Yang ini ke sini menjadi 0,2. Seperti itu ya. Jadi kalau di tengah-tengah batang ketiga torsinya dia ada torsi 1 ditambah torsi kedua ditambah torsi ketiga. Jadi dicoba sama adik-adik semuanya yang untuk yang C, bagian C dikerjakan terus tulis jawabannya di kolom komentar. Berarti cukup sekian dulu penjelasan materi kita di video kali ini mengenai torsi, momen inersia, dan kesetimbangan benda tegar. Oke, untuk yang bagian pertama mengenai torsi atau momen inersia sudah dijelaskan. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya tentang momen inersia.